Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan menyaksikan jalannya seminar atas nama Mas Dwi Cahyo Bawono, Angkatan 17. Perwalian dari Ibu Dina, dan terima kasih Ibu Dina sudah hadir di sini, dan juga teman-teman lainnya, baik sebagai pembahas satu Mas Khairil Fikri. Sudah muncul ya, Mas Khairil Fikri. Ya Pak, hadir Oke, Pak. hadir. Mas Fidelis Hadir Pak. dan Mbak Yosi tentunya. Mbak Yosi, Notulis, Mbak Notulis, apakah masih connect? Tidak ada suaranya. Ada yang tahu? Apakah ada tanda-tanda kehidupan di tempatnya Yosi? Karena membantu untuk pencatatan jalannya seminar pagi hari ini. Oke, dan audiens yang lain, terima kasih sudah hadir di sini. Sebelumnya, untuk memperlancar kegiatan atau jalannya seminar pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan. Oke, cukup. Mas Cahyo, Baik Pak. panggilanmu Dwi Cahyo? Cahyo Pak biasanya. Oh, biasanya, berarti ada yang nggak biasanya ya? Kadang Dwi juga Pak. Oh, kadang Dwi. Kadang Bawono juga Pak. Wah, lengkap ya. Oke, Mas Dwi Cahyo Bawono, silakan nanti presentasi 15-20 menit. Kalau lebih cepat lebih baik ditampilkan yang penting-penting saja, tapi yang utamanya adalah dari metode dan hasilnya, terutama itu harus dijelaskan ya. Nanti kemudian baru pembahas satu, pembahas dua, saya beri kesempatan juga untuk audiens, baru nanti ke gestarnya ya, Budina nanti terakhirnya di situ. Silakan bisa mulai dari sekarang presentasinya Mas Cahyo Bawono. Waktu saya serahkan sebelumnya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Pak Septian Finestra, SSIMN selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Dina Tania, STMC selaku dosen wali dan pembahas pada seminar kali ini, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Cahyo Bawono dengan NIM 171010112, akan mempresentasikan seminar saya yang berjudul pemetaan tanah untuk identifikasi jenis sungai Desa Trimulyo, Kabupaten Wanjetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun outline yang akan dibahas pada kali ini adalah pendahuluan, kemudian pengumpulan data, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Pendahuluan, air merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan manusia. Saat ini sebagian besar kebutuhan air diperoleh dari pemanfaatan sumber air permukaan seperti sungai, danau, mata air, maupun sumber air bawah permukaan atau air tanah. Semakin maju suatu daerah, maka akan ditemui beberapa pembangunan sarana dan prasarana seperti pemukiman dan fasilitas penunjang kehidupan lainnya. Pada daerah penelitian, terdapat sungai yang memiliki kondisi pemukiman cukup padat. Nah, meningkatnya pertumbuhan penduduk dan banyak kegiatan ekonomi akan menyebabkan terjadinya peningkatan dan pemanfaatan sumber daya air yang sebagian diperoleh dari pengambilan air tanah, serta keberadaan sungai yang dapat mengaruhi kondisi air tanah di daerah tersebut.
sehingga perlu dilakukan pemetaan air tanah untuk mengetahui kondisi air tanah dan jenis sungai di suatu daerah. Apakah sungai tersebut dikontrol oleh air tanah atau air tanah yang dikontrol oleh sungai. Adapun maksud dari penulisan seminar ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis tingkat sarjana pada jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Sains dan Teknologi Kabupaten Yogyakarta. Tujuan dari penyusunan seminar ini untuk mengetahui jenis dari Sungai Opak berdasarkan data permetaan air tanah Desa Trimulyo, Kabupaten Monjetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk batasan masalah yang diangkat dan dibahas kali ini adalah tentang pemetaan air tanah untuk identifikasi jenis sungai Desa Trimulyo, Kabupaten Monjetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian hasil dari pemetaan tersebut diolah menjadi peta kontur dan arah aliran tanah yang dapat menggambarkan keadaan air tanah pada Desa Trimulyo. Secara geologi, daerah penelitian termasuk dalam formasi similir dan endapan vulkanik Merapi Muda berdasarkan peta geologi Lembar Yogyakarta oleh Watono Raharjo dan kawan-kawan tahun 1995. Air tanah adalah air yang berada di wilayah yang jenuh di bawah permukaan tanah dan secara global dari keseluruhan air tawar yang berada di planet bumi ini lebih dari 97% terdiri dari air tanah. Secara hidrologi, air tanah terbentuk dari air hujan. Pada saat turun hujan, sebagian titik air meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah ataupun pada celah-celah batuan atau melalui infiltrasi. Air hujan yang masuk akan menjadi cadangan air tanah dan volume air yang meresap ke dalam tanah tergantung pada jenis lapisan batuannya. Berdasarkan kenyataannya tersebut, terdapat dua jenis batuan utama yang kedap air dan lapisan tidak kedap air. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai biasanya terkumpul dari presipitasi seperti air hujan, embun, dan mata air lapisan bawah tanah, dan beberapa negara yang tertentu berasal dari lelehan salju atau es. Berdasarkan proses geologinya, sungai dapat dibedakan menjadi sungai influen dan efluen, di mana sungai influen adalah sungai yang sebagian airnya masuk ke dalam akuifer, sehingga sungai tersebut dapat menambah cadangan air tanah. Kemudian efluen, di mana efluen adalah sumber aliran air sungai berasal dari air tanah yang pada akuifer. Umumnya berlangsung pada sepanjang tahun sehingga disebut aliran tahun atau perennial stream. Pemetaan air tanah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui dinamika perubahan ketinggian air tanah di tiap titik yang berbeda. Hasil analisis pemetaan air tanah kemudian digunakan untuk mengkaji pola aliran air tanah untuk mengetahui wilayah yang potensial menyimpan cadangan air tanah dan mengkaji hubungan antara dinamika perubahan air tanah dengan faktor fisik yaitu hujan, lapisan batuan atau formasi geologi, morfologi, dan sungai. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan kurangnya data spasial yang menunjang dalam pengolahan air. Metode pengumpulan data saya pakai berupa pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder, di mana pengumpulan data primer berupa pengukuran elevasi muka air sungai, kemudian pengukuran muka air tanah atau MAT, kemudian pengamatan geomorfologi, kemudian pengamatan geologi. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder berupa peta RBI, lembar imogiri, kemudian peta topografi daerah penelitian, dan studi pustaka. Sehingga dari hasil dari pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian diolah berupa data lapangan pengukuran MAT dengan menghubungkan ketinggian MAT atau muka air tanah menggunakan metode contouring flownet. Kemudian pengolahan data lapangan berupa aspek geologi dan geomorfologi sebagai data acuan peningkatan batas satuan. Dari pengolahan tersebut akan menghasilkan berupa peta lintasan dan lokasi pengukuran tanah, kemudian peta geologi, peta geomorfologi, peta kontur dan arah aliran tanah. Dari peta kontur dan arah aliran tersebut kemudian dibandingkan dengan elevasi muka sungai, maka akan menghasilkan jenis sungai, kemudian kesimpulan dan laporan. Dan pembahasan. Lokasi penelitian secara administratif berada di Desa Trimulyo dan sekitarnya, Kabupaten Monjetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan secara geografis berada pada koordinat lintang selatan 7 derajat 53 menit 0 detik hingga bujur timur 10 derajat 23 menit 15 detik dan lintang selatan 7 derajat 53 menit 30 detik hingga bujur timur 110
derajat 23 menit 45 detik dengan luasan daerah penelitian adalah 1 kali 1 km. Lokasi penelitian berada di sekitaran aliran Sungai Opak yang melewati Desa Trimulyo. Daerah penelitian dapat ditempuh dengan perjalanan menggunakan roda 2 atau roda 4. Untuk mencapai lokasi penelitian tersebut, kurang lebih 15 km dari kampus pusat ISTEK Perincu Jakarta melalui Jalan Raya Imogiri Timur ke arah selatan, kemudian menuju ke Desa Trimulyo. Untuk lokasi pengamatan pada lintasan dan pengukuran tanah terdapat 14 lokasi pengukuran tanah. Kemudian ada 6 lokasi pengamatan geologi, kemudian 3 lokasi pengamatan geomorfologi, kemudian 3 lokasi pengukuran muka air sungai. Pemilihan data pemetaan air tanah dan sungai dilakukan pada 16 Juni 2021, di mana lokasi penelitian pada daerah Desa Trimulyo dan Kabupaten Jetis, Kabupaten Bantu, daerah Istimewa Jakarta, di mana dilakukan pengambilan data muka air tanah sebanyak 14 titik sumur dengan 4 titik sumur tambahan yang berada di luar grid lokasi penelitian. Berikut adalah data hasil pengukuran data muka air tanah. Pengambilan data muka air sungai sebanyak 3 titik sungai dengan 2 titik sungai tambahan yang berada di sebelah di luar grid lokasi penelitian, di mana titik sungai tambahan tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk menyediakan gambaran kontur sungai pada daerah lokasi penelitian tersebut. Berikut hasil data pengukuran data muka air sungai. Berikut dokumentasi pengambilan data muka air tanah dan dokumentasi pengambilan data muka air sungai. Daerah sejarah geomorfologi daerah penelitian. Daerah penelitian terdiri dari dataran dan perbukitan yang memiliki relief dan kemiripan tertentu. Beberapa subsatuan geomorfologi yang ada di daerah penelitian yaitu subsatuan geomorfologi perbukitan tuh berlian rendah hingga curam atau terdehidrasi atau dengan V19. Kemudian subsatuan geomorfologi dataran alveolar atau F1, kemudian serta subsatuan geomorfologi dasar sungai atau F2. Dari semua subsatuan tersebut dapat dilihat dilampirkan pada laporan 3 dan 4. Nah, klasifikasi geomorfologi yang digunakan dalam penelitian adalah klasifikasi Pestapel tahun 1985. Berikut fotonya. Geologi daerah penelitian. Daerah penelitian memiliki 2 satuan litologi dari urutan yang paling tua hingga ke muda, yakni satuan tups dan satuan endapan campuran. Lokasi daerah penelitian masuk ke dalam formasi semilir. Hal ini berdasarkan peta geologi regional Lembar Yogyakarta dan dibuktikan dengan LP1 dan 4 dengan cara fisik litologi batuan berupa tuf bagian timur daerah penelitian. Kemudian bagian barat daerah penelitian didominasi oleh endapan campuran yang berukuran lempung hingga berangka berwarna coklat kehitaman. Berikut adalah fotonya. Hasil pembahasan berdasarkan data hasil pemukaran muka tanah pada sumber-sumber daerah penelitian, elevasi muka tanah dengan rentang 36 hingga 40,6 mdpl terdapat pada LP1 dan 2. Pada rentang elevasi air tanah tersebut umumnya dijumpai pada dataran alveolar yang memiliki litologi endapan campuran. Elevasi muka tanah pada rentang 40,8 hingga 46,6 terdapat pada LP7, di mana rentang elevasi tersebut umumnya dijumpai pada dataran aluvial yang mendekati kaki bukit atau peralihan ketinggian. Kemudian elevasi muka tanah pada rentang 46,6 hingga 80,6 mdpl terdapat pada LP 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Lokasi pengamatan tersebut dapat dijumpai pada perbukitan dengan litologi tuf. Sumur-sumur di daerah penelitian memiliki kedalaman rata-rata kurang lebih 3,8 meter. Nah, kedalaman sumur yang rendah umumnya terdapat pada dataran alveolar bagian barat laut pada penelitian. Kedalaman sumur yang cukup besar terletak pada bukit di bagian timur daerah penelitian. Sesuai dengan kondisi topografinya, kedalaman muka air tanah berbanding lurus dengan ketinggian topografinya. Walaupun perbedaan litologi, dataran alveolar dan perbukitan tuf memiliki arah aliran yang sama-sama menuju Sungai Opak atau menuju arah timur dan barat. Nah, kemungkinan besar dikontrol oleh topografi lebih dominan dan mempengaruhi pada arah aliran tersebut. Topografi yang berupa daerah ketinggian di bagian timur, kemudian melandai menjadi dataran di bagian barat, dapat menjadi faktor kuat penyebab arah aliran yang tanah di daerah penelitian. Hal ini sesuai dengan sifat zat cair yang selalu mengalir dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Kondisi air tanah pada daerah penelitian secara fisik dilihat dengan mata telanjang cukup baik.
berwarna jernih dan tidak berbau pada air. Air tanah di daerah ini kebanyakan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga seperti konsumsi, untuk mencuci hewan, ternak, irigasi sawah, dan keperluan usaha lainnya. Pengukuran muka air Sungai Opak dilakukan pada 3 titik koordinat dengan elevasi muka air sungai yaitu berada 35,1 mdpl. Sungai Opak tersebut merupakan sungai alirannya selalu ada sepanjang tahun dan tidak pernah kering. Pada daerah penelitian, air tanah adalah faktor utama pengontrol adanya aliran air pada Sungai Opak. Hal ini sangat masuk akal bila Sungai Opak tetap menjadi pasokan air yang cukup dan tidak pernah kering walaupun di musim kemarau. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peta kontur dan arah aliran air tanah di daerah penelitian Desa Trimulyo memiliki kontur mengikuti topografi permukaan. Berdasarkan perbandingan elevasi muka air tanah pada peta kontur arah aliran tanah dan elevasi muka air Sungai Opak, dapat diketahui bahwa elevasi muka air sungai berada lebih rendah daripada muka tanah yang paling rendah. Elevasi muka air Sungai Opak menunjukkan 35,1 mdpl dan elevasi muka air terendah yaitu 36, mdpl. Pada peta kontur dan arah aliran air tanah menunjukkan kontur yang mengarah ke aliran air Sungai Opak. Maka berdasarkan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Sungai Opak pada daerah penelitian memiliki jenis atau tipe sungai efluen, sehingga aliran Sungai Opak pada daerah ini disuplai oleh air tanah sekitarnya mengalir pada daerah penelitian. Kesimpulan dasaran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada daerah Desa Trimulyo, Kabupaten Jetis, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Jakarta, sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada hasil penelitian didapatkan bahwa kontur dan arah aliran tanah di daerah penelitian memiliki pola mengikuti topografi permukaan. Arah aliran tanah pada bagian barat penelitian menuju timur penelitian, arah aliran tanahnya mengikuti topografi yang tinggi di bagian timur dan daerah penelitian di barat lebih melandai menuju Sungai Opak. Kemudian berdasarkan perbandingan elevasi muka air tanah pada peta kontur dan arah aliran tanah, elevasi muka Sungai Opak dapat diketahui bahwa elevasi muka sungai berada lebih rendah daripada elevasi muka tanah yang paling rendah. Elevasi muka Sungai Opak menunjukkan 35,1 mdpl dan elevasi muka tanah yang terendah yaitu 36, mdpl. Pada peta kontur dan arah aliran air tanah menunjukkan kontur yang mengarah ke aliran Sungai Opak. Maka berdasarkan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Sungai Opak pada daerah penelitian memiliki jenis sungai tipe efluen. Ada pula beberapa saran yang dapat penyusun berikan kepada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu pertama, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan pada saat musim penghujan, karena dengan musim penghujan kita tentunya merubah ketinggian muka air sungai dan dapat mengenai kondisi air tanah sekitar alirannya. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan pengajian debit sungai pada daerah penelitian selanjutnya agar dapat mengetahui jenis sungai periodik ataukah jenis sungai episodik. Berikut daftar pustaka yang saya lampirkan untuk penelitiannya seminar saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih, Mas. Yo, dengar suara saya, Mas? Kurang, Pak. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Oke, sekarang gimana? Masih kurang, Pak. Tes. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih, Mas Cahyo sudah mempresentasikan penelitian seminarnya di daerah Kapanewon Jetis Bantul ya. Tentang identifikasi jenis sungai. Oke, ini penelitiannya memang ke lapangan langsung dan beberapa datanya juga data primer yang diambil Mas Cahyo. Di sini ada PMA ya Mas ya. Iya Pak. PMA datanya setelah diolah ya, data yang diambil pertama kedalamannya dulu, kemudian dideskripsikan, ada deskripsi litologinya juga, dan peta-petanya ada berapa? 4 ya.
Iya Pak. Oke, 4. Oke, ini untuk pembahas 1, Mas Khairil Fikri, silakan saya beri waktunya untuk membahas materi. Baik, baik Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terus sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Saudara Dwi Cahyobawono yang telah melewati fase presentasi seminar dengan cukup baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairil Fikri, NIM 171 10 10 34. Di sini saya memiliki beberapa saran untuk naskah seminar Saudara Cahyo. Mungkin untuk yang pertama, di bagian subbab yang lebih angkanya lebih daripada 2, misalnya 1.4.1 itu tidak perlu di bold. Yang di bold cukup subbab yang 1.4 saja, yang 2 angka saja menurut saya, seperti itu. Terus penggunaan kata asing yang belum miring mungkin lebih diperhatikan lagi. Terus jarak antar paragrafnya yang terlalu jauh, mungkin before after-nya belum disesuaikan, mungkin harus disesuaikan kembali. Terus penomoran dan judul yang dijelaskan jangan diberi jarak. Misalnya ada penjelasan tentang tentang sungai Efluen. Nah, A dan sungai Efluen itu jangan diberi jarak yang jauh gitu. Karena ada beberapa di draft itu yang diberi jarak jauh. Terus ada beberapa paragraf juga yang masih belum rata. Maksudnya marginnya masih belum sesuai gitu. Dan juga di halaman 25 tentang geologi daerah penelitiannya terdapat nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1 itu TUF dan nomor 2 itu endapan campuran. Tetapi untuk penjelasan TUF-nya itu berada di bawah nomor 2 yaitu endapan campuran. Mungkin maksud Mas Cahyo ini dijelaskan dulu bahwa ada 2 gitu, TUF dan endapan campuran. Tapi menurut saya mending setelah penomoran misalnya batuan TUF, di bawahnya langsung penjelasannya. Baru kedua endapan campuran, penjelasan endapan campuran, seperti itu. Karena untuk di dalam draft yang bagian itu agak rancu kalau diurutkan terlebih dahulu nama-nama litologinya atau satuannya. Terus sama di bagian alir mungkin yang dimulai, yang digambar itu ada mulai kan, yang paling atas. Nah mungkin bisa diganti atau diperbaiki karena sedikit rancu. Mulai ini mungkin diganti atau diperbaiki menjadi studi literatur atau penentuan topik dan judul, seperti itu. Mungkin itu aja sih untuk naskah. Untuk peta saya juga ada beberapa saran sih. Di beberapa judul peta di sini masih ada yang beda gitu. Ada yang menggunakan koma, ada juga yang tidak. Mungkin bisa diperbaiki. Terus di bagian grid petanya masih menggunakan bahasa Inggris yang south sama east, mungkin bisa diganti sama lintang selatan dan bujur timur. Terus untuk di keterangan daerah penelitiannya mungkin bisa diperkecil hanya di bagian daerah penelitian saja, tidak usah satu provinsi seperti itu. Terus di penampang geomorfologi sama geologinya, mungkin di sini di bawah judul penampang geologi mungkin ditambahkan skala peta yang 1:6.000 dan juga untuk di profilnya itu skalanya tidak sesuai. Itu kan harusnya setiap kenaikan 1 cm itu 60 meter. Iya. Tetapi di sini dia 40 meter. Mungkin diperbaiki kembali Mas Cahyo. Dan juga keterangan simbol untuk huruf kapital itu untuk kata yang pertama saja. Yang kedua tidak usah huruf kapital. Mungkin hanya itu sih saran dari saya untuk draft dan peta. Mungkin selanjutnya saya ada beberapa pertanyaan. Di sini kan yang pertama mungkin di sini kan Mas Cahyo itu menentukan arah aliran si air tanah. Nah di sini seperti yang saya baca arah aliran air tanah yang di penelitian Mas Cahyo ini sangat dipengaruhi oleh si topografi ya. Seperti yang saya itu apakah ada faktor lain yang mempengaruhi arah aliran tersebut seperti iklim atau faktor-faktor yang lain, cuaca mungkin bisa mempengaruhi arah alirannya juga. Terus yang kedua mungkin kira-kira manfaat dari penelitian Andanya Pak, mungkin yang bisa digunakan oleh orang banyak seperti apa dari penelitian Mas Cahyo ini sendiri. Mungkin cuma itu yang saya sampaikan dan tanyakan. Terima kasih. Oke, silakan Mas Cahyo langsung dijawab. Baik,
Terima kasih atas pertanyaannya Saudara Fikri Khairil. Saya ulangi untuk pertanyaannya, apakah musim itu dapat mempengaruhi arah aliran air tanah dan jenis sungainya ya? Mungkin izin menjawab, menurut saya untuk faktor musim itu tidak mempengaruhi arah aliran tanah dan jenis sungainya. Mengapa? Sebab karena untuk musim itu hanya dapat mempengaruhi gradien dari volume air tanah dan air sungainya. Jadi gitu. Kemudian untuk apa manfaat dari penelitian untuk penentuan jenis sungai dan arah aliran tanah? Untuk manfaatnya sendiri untuk dapat mengetahui arah aliran air tanah dan jenis sungainya, di mana dari situ kita dapat mengetahui bahwa wilayah mana yang memiliki potensi yang menyimpan cadangan air tanah dan dapat diambil kemudian dieksplorasi untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti itu pikir. Kurang lebihnya seperti itu pikir. Oke, Mas Fikri, ada tanggapan mungkin? Berarti tadi untuk arah aliran juga nggak bisa dipengaruhi oleh musim atau iklim gitu ya? Iya. Kira-kira faktor lain yang mempengaruhi si arah aliran itu selain topografi itu ada nggak ya, Mas Cahyo? Oh, Kira-kira. untuk faktor selain musim itu berupa dip atau lapisan batuannya. Itu pikir. Misalkan arah strike-nya itu pada kuadran ketiga, mungkin dipnya 10 atau 15 derajat. Kemungkinan besar itu arah alirannya bisa mengikuti lapisan batuannya. Ataupun berupa struktur, di mana struktur kan sangat mempengaruhi dengan dengan cadangan air tanahnya seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Cahyo. Mungkin cuma itu Pak Ya. yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, saya sedikit nanggepi ya, sedikit dari saran dan pertanyaan.